fasilitas untuk mengajar di sini. Baik Bu Indah, saya ucapkan terima kasih karena Bu Indah sudah meluangkan waktunya untuk kita melakukan observasi kelas. Nah, dalam kegiatan pra-observasi kelas ini, saya ingin mendiskusikan atau bertanya-tanya kepada Bu Indah mengenai persiapan yang sudah Bu Indah lakukan untuk observasi kelas. Nah, nanti kita akan observasi di kelas mana Bu ya? Karena saya adalah guru kelas 6, maka nanti kita akan dengan melakukan observasi di kelas 6 Bu. Untuk hari ini pelajaran tema 7 yaitu tentang kepemimpinan dengan materi menjaga kesehatan organ reproduksi. Baik, nah Bu Indah, yang ingin saya tanyakan untuk tujuan pembelajaran pada observasi kelas nanti mungkin bisa dijelaskan Bu Indah. Ya, baik Bu Santi. Untuk tujuan pembelajaran pada materi ini nanti akan ada 2, yaitu yang pertama, setelah pembelajaran nanti diharapkan anak-anak dapat mengetahui bagaimana upaya menjaga kesehatan organ reproduksi. Dan yang kedua, nanti setelah melalui kegiatan diskusi diharapkan anak-anak dapat membuat sebuah karya tentang bagaimana upaya menjaga kesehatan organ reproduksi. Baik Bu Indah, untuk area pengembangan yang tidak dicapai nantinya apa Bu? Untuk area pengembangan nanti yang ingin saya kembangkan, saya berharap nanti setelah mempelajari tentang materi tersebut, anak-anak bisa memperdalam pengetahuan dan mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Karena anak-anak kelas 6 ini sudah banyak yang mulai atau masuk pada masa pubertas. Dan kemudian yang kedua nanti yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kegiatan pembelajaran yang mengedepankan tentang kebutuhan murid. Dan yang ketiga nanti saya juga akan mencoba untuk mengembangkan pembelajaran sosial emosional dengan tujuan untuk melatih kesadaran penuh dari siswa, melatih konsentrasi dan mengendalikan emosi dari anak-anak tersebut. Baik, sangat lengkap sekali ya Bu Indah area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Indah. Nah, untuk yang terakhir Bu Indah, strategi yang sudah dipersiapkan apa saja? Untuk strategi pembelajaran yang sudah saya siapkan, yang pertama tentunya saya menyiapkan RDP yang berdiferensiasi dan juga memuat KSE. Kemudian yang kedua, saya nanti akan mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu nanti akan ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Dan kemudian nanti saya juga akan mencoba untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional. Mungkin nanti dalam kegiatan pembelajaran saya akan memberikan beberapa ice breaking dengan tujuan untuk menumbuhkan semangat siswa dalam belajar. Kemudian juga nanti saya menggunakan LKPD yang saya sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak, dan juga nanti saya akan menggunakan lembar evaluasi yang harus dikerjakan oleh anak-anak secara individu. Begitu Bu, untuk persiapan saya. Wah, sangat luar biasa sekali strategi yang sudah dijabarkan oleh Bu Indah. Baik Bu Indah, semoga nanti observasi di kelas berjalan lancar, tidak ada kendala, dan semua dapat berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Bu Santi. Harapan saya nanti pada waktu kegiatan pembelajaran saya bisa menerapkan apa yang sudah saya siapkan dan apa yang sudah saya rencanakan bisa saya terapkan semua di kelas dengan baik. Ya, bagus sekali Bu Indah. Mungkin itu saja yang dapat kita perbincangkan. Nanti akan kita lanjutkan pada observasi kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga Bu Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini tahap observasi kelas.
Bu Endang mengawali pembelajaran, kemudian mengajak muridnya untuk melaksanakan kegiatan diskusi mengenai upaya menjaga kesehatan reproduksi selama pubertas dengan membagi muridnya dalam beberapa kelompok. Selanjutnya, para siswa mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, dan pembelajaran pun berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, alhamdulillah tadi proses observasi kelas sudah terlaksana dengan baik dan kita punya waktu untuk berbincang-bincang. Dalam hal ini, perbincangan kita kali ini yang dinamakan sebagai pasca observasi kelas. Nah, tadi setelah pembelajaran yang kita lakukan di kelas, apa yang dapat kita lakukan? Terima kasih Bu Santi. Yang bisa saya sampaikan terkait dengan refleksi hasil pembelajaran saya tadi yang sudah saya lakukan adalah secara keseluruhan pembelajaran dapat saya laksanakan dengan baik. Kemudian untuk langkah-langkahnya sebagian besar sudah sesuai dengan yang saya buat di KTP. Kemudian juga tadi saya sudah melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi dan juga menerapkan sosial emosional. Baik Bu Enda, kira-kira apa yang menjadi hambatan atau hal yang belum terlaksana dengan baik dari pembelajaran tadi? Yang menjadi kendala atau hambatan saya selama melakukan kegiatan pembelajaran tadi adalah terkait dengan keaktifan siswa. Saya merasa anak-anak didik saya tadi dalam kegiatan pembelajaran itu mereka belum maksimal keaktifan mereka dalam proses pembelajaran. Memang benar ada beberapa siswa yang sudah aktif, kemudian ada beberapa siswa juga yang cenderung pasif atau masih dia tidak berani mengungkapkan pendapat. Kemudian ini juga ada beberapa dari mereka yang sebenarnya bisa, cuman karena mereka mungkin merasa takut, jadi tidak berani untuk mengungkapkan pendapatnya, mungkin karena merasa takut salah dan lain sebagainya. Itu kendala yang saya hadapi selama di kelas. Jadi kendala Bunda itu ada beberapa murid yang kurang aktif gitu. Nah, apakah itu sudah puas dengan pembelajaran yang dilakukan tadi? Untuk pembelajaran yang saya lakukan tadi saya belum merasa puas. Karena yaitu tadi menurut saya itu ada beberapa dari murid saya yang masih belum aktif dalam kegiatan pembelajaran. Mereka masih malu atau mungkin takut salah dan lain sebagainya. Sehingga pembelajaran tadi saya rasa itu saya yang mungkin lebih banyak mendominasi dalam kegiatan pembelajaran. Dan mungkin nanti juga menurut saya itu saya nanti akan puas dalam setiap pembelajaran yang saya lakukan itu jika tujuan pembelajaran yang saya inginkan itu tercapai seluruhnya dan anak-anak itu mampu memahami dan mengerti apa materi pembelajaran yang saya sampaikan. Itu nanti kalau anak-anak sudah bisa seperti itu, mungkin saya akan merasa puas. Tapi untuk hari ini saya belum merasa puas. Jadi bisa ditingkatkan lagi untuk Bisa Allah. Nah, sekarang hal positif apa yang sudah Bu Enda lakukan pada pembelajaran ini? Hal positif yang sudah saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran tadi ada beberapa Santi. Yang pertama diantaranya adalah saya melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang sudah saya buat. Kemudian saya
sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu di mana dalam pembelajaran tadi saya menyediakan istilahnya apa ya, media yang diperlukan oleh anak-anak supaya untuk memfasilitasi kebutuhan mereka. Jadi bagi mereka yang sukanya dengan gambar-gambar, lebih mudah menerima pelajaran dengan gambar, saya memberinya media pembelajaran berupa gambar-gambar cara menjaga objek reproduksi. Kemudian juga saya tadi memutarkan video, kemudian ada lagi untuk produknya bagi mereka yang suka, karena menurut saya itu ada yang anaknya alhamdulillah aktif, suka bercerita, itu saya tadi untuk karyanya anak tersebut bercerita secara langsung di depan kelas, memaparkan bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi, dan juga ada yang membuat poster, dan itu merupakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan juga saya tadi menerapkan pembelajaran emosional. Saya memberikan speaking di sela-sela kegiatan pembelajaran dengan tujuan untuk mengembalikan konsentrasi anak-anak, kesadaran mereka supaya fokus pada materi pembelajaran yang saya berikan, supaya mereka lebih bersemangat seperti itu. Ya, mungkin seperti itu yang hal positif yang saya lakukan tadi dalam proses pembelajaran. Ya, memang tadi saya amati Bu Endang sudah menjalankan kegiatan berdiferensiasi, baik itu diferensiasi konten, produk maupun proses, dan sangat menarik sekali SBT tadi. Nah, sekarang apa yang ingin diubah untuk pembelajaran yang selanjutnya ini? Iya, terima kasih. Untuk yang ingin saya rubah ke depannya itu, yang saya inginkan itu anak-anak saya, murid-murid saya itu bisa berperan aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Jadi dalam satu kelas itu tidak ada yang malu-malu, tidak ada yang mendominasi, tapi semuanya aktif, baik itu dalam kegiatan diskusi maupun dalam kegiatan presentasi. Jadi yang presentasi tidak hanya itu saja, yang diskusi, yang mendominasi tidak hanya itu saja, tapi semua dari mereka itu terlibat dalam kegiatan proses pembelajaran. Jadi mereka itu bisa merasakan prosesnya, bisa menikmati prosesnya pembelajaran itu. Dan sangat baik sekali dari Bu Endang untuk merubah proses pembelajaran yang akan selanjutnya itu lagi. Nah, untuk rencana tidak lanjut dari Bu Endang untuk agar siswa itu aktif, dapat aktif dalam pembelajaran, kira-kira rencana tidak lanjut seperti apa? Mungkin ke depannya tidak lanjutnya yaitu saya akan berusaha untuk membangun komunikasi yang baik antara guru dengan murid, jadi lebih komunikasinya lebih efektif supaya mereka itu tidak merasa takut salah kalau takut dimarahi. Jadi saya harus berusaha memberikan pembelajaran mungkin dengan metode atau dengan model pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka, sehingga mereka bisa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dan juga nantinya ke depannya saya akan berusaha untuk membuat media pembelajaran itu yang tidak hanya mereka mendengarkan, tapi mereka bisa ikut aktif terlibat untuk membuat media pembelajaran dan juga mengoperasikan dari media pembelajaran tersebut. Nah, luar biasa sekali rencana perubahan yang ingin Bu Endang terapkan. Nah, Bu Endang, mungkin dari saya yang dapat saya sampaikan dalam pasca kelas ini, dan saya sudah tidak sabar lagi untuk kita dapat berbincang-bincang ke depannya mengenai rencana tindak lanjut yang sudah Bu Endang jabarkan tadi ya. Semoga nanti ke depannya apa yang saya inginkan tindak lanjut tersebut bisa terlaksana dan
terrealisasi dengan baik gitu. Ya, semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar, dapat membangun komunikasi yang baik, dan dapat menggunakan metode dan juga strategi yang bervariasi, serta melibatkan murid secara aktif dalam proses pembelajarannya sendiri. Terima kasih Bu Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.